Jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita di kelas level 1 karena sebelumnya teman-teman sudah menyelesaikan kelas Hangul atau kelas untuk belajar huruf Korea. Jadi di kelas ini kita akan fokus belajar tata bahasa dalam bahasa Korea. Semua kosakata termasuk kalimat nantinya akan ditulis dalam Hangul atau huruf Korea. Jadi saya harap teman-teman sudah bisa baca dan tulis Hangul ya. Oke, di pertemuan pertama ini kita akan kenalan dengan materi yang paling mudah dulu teman-teman, yaitu ucapan salam dalam bahasa Korea. Ucapan salam apa aja sih yang sering kali atau umum dipakai sama orang Korea dalam keseharian? Seperti biasa, aku akan minta tolong teman-teman untuk bantu aku bacakan kosakata atau kalimatnya ya. Yang pertama aku minta tolong ke Sunentishi. Salam ini dibaca apa? 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Benar sekali. Ucapan salam pertama yang kita pelajari adalah Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ini ucapan salam yang paling sering dan paling umum dipakai sama orang Korea. Ucapan salam yang satu ini dalam bahasa Indonesia terjemahannya ada banyak ya teman-teman. Bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau bisa juga halo, hai, atau bisa juga apa kabar. Oke, jadi ucapan salam yang satu ini bisa dipakai di situasi apapun ya. Annyeonghaseyo. Oke, berikutnya Meldashi. Berikutnya Michishi. Ya, Michishi, ucapan salam yang ini dibaca apa ya? Halo? 도, 좀, Chom. 좀 먹겠습니다. Coba dibaca sekali lagi, Michishi. 좀 Hmm. 먹겠습니다. Oke, 잘했어요, Michishi. Bagus, tapi ada sedikit yang harus aku perbaiki ya. Cara baca ucapan salam yang ini yang tepat adalah chom, beb, get, sem, nida. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. Artinya apa? Ini pertama kalinya bertemu dengan Anda. Ini pertama kalinya kita bertemu. Ini pertama kalinya saya atau aku bertemu dengan kamu. Jadi kita bisa pakai ucapan salam yang satu ini saat kita pertama kali ketemu dengan seseorang. Kalau udah berulang kali, nggak perlu ya pakai ucapan salam yang satu ini. Berikutnya aku minta tolong ke Hayatishi. 만나세, Hmm? 만나세, 만나세, Man, 만나세요, hmm, mana? 만나세요. A니에요. 만나서. 아,
만나서 네. 만나서 반갑 반갑습니다. 반갑, 반갑습니다. 네, coba sekali lagi dibaca. 만나세요. 반갑습니다. 만나서. 만나서 반갑습니다. 맞아요. 잘했어요, Hayati Shi. Benar ya, bagus. Tulisan yang ini bacanya bukan seo ya, teman-teman. Teman-teman udah belajar di kelas Hangul. Kalau dalam alfabet atau abjad atau huruf Latin tulisannya eo, bacanya bukan eo, bacanya o. O. O luar biasa. Manaso anggap semida. Ini juga bisa kita pakai ya saat pertama kali ketemu sama seseorang atau saat pertama kali kita kenalan dengan seseorang. Artinya apa? Senang bertemu dengan Anda, senang ketemu sama kamu. Ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, kali ini ucapan salam yang bisa kita gunakan saat kita udah lama nggak ketemu nih dengan seseorang. Coba Jocelyn Shi, dibaca apa yang ini? 오랜만이에요. Benar, orenman이에요. Orenman이에요. Orenman이에요 artinya udah lama ya kita nggak ketemu. Selain itu kita juga bisa nih nanyain kabar. Karena kan udah lama nggak ketemu ya, jadi pastinya ingin tahu kabar orang yang kita temui. Coba bantu dibaca oleh Puput Anggra ini. Ini nama panggilannya apa ya? Puput Sam. Puput Shi, oke. Puput Shi coba dibaca. 잘 지내요? 네, 잘 지내요. 맞아요, 잘했어요. Apa kabar? 잘 지내요? Atau bisa juga teman-teman pakai 잘 지냈어요? Atau bisa juga 잘 있었어요? Ada 3 pilihan nih teman-teman. Artinya sama ya. Oke, 잘 지내요, 잘 지냈어요, 잘 있었어요. Artinya sama, penggunaannya sama. Jadi teman-teman tinggal pilih mau pakai yang mana. Nah, jawabannya kalau kabarnya baik, 네, 잘 지내요. Iya, kabarku baik. Atau 네, 잘 지냈어요. Atau bisa juga 네, 잘 있었어요. Itu ya. Ini aku minta maaf ya, aku matiin dulu kameranya. Soalnya sepertinya agak error. Ya, jadi teman-teman bisa pilih ya mau yang mana. Kalau nanyanya 잘 지내요, jawabnya juga 잘 지내요. Kalau nanyanya 잘 지냈어요, jawabnya ngikutin juga 잘 지냈어요. Kalau nanyanya 잘 있었어요, jawabnya juga 잘 있었어요. Ini kan kalau kabarnya baik ya. Gimana kalau kabarnya nggak baik? Teman-teman bisa tambahin di catatannya ya. 아니요. 잘 못 지내요. Artinya enggak, kabarku enggak baik. Kalau 잘 지냈어요 berarti 아니요. 잘 못 지냈어요. Kalau 잘 있었어요 berarti 아니요. 잘 없었어요. Oke, tinggal disesuaikan aja ya nanti pakainya yang mana.
Berikutnya, ini ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ada banyak banget ya. Aku mau tanya ke Marcia Emily Gunawansi, nama panggilannya apa? Marsha. Marsha. Oke, Marsha, ucapan terima kasih dalam bahasa Korea ada apa aja? 감사합니다. 고마워요. Selain itu? belum tahu. Belum tahu. Oke, 잘했어요, Marsha 씨. Ucapan terima kasih ada banyak. 감사합니다. 고마워요. 고맙습니다. 감사해요. 감사해. 고마워. 고맙다. Artinya sama. Yang membedakan adalah tingkat kesopanannya. Jadi dalam bahasa Korea ya teman-teman, tata bahasanya itu dibagi sesuai dengan tingkat kesopanannya. Mana yang paling sopan, mana yang kurang sopan. Nah, yang paling sopan ada 감사합니다. 감사합니다. Sama 고맙습니다. Yang sopan aja ada 고마워요. Atau 감사해요. Kalau yang kurang sopan ada 고마워 sama 감사해. Satu lagi 고맙다. Nah, tingkat kesopanannya ini disesuaikan dengan siapa lawan bicara kita. Dan situasinya formal atau informal. Tapi yang paling aman teman-teman pakai saat mengucapkan terima kasih, pakai 감사합니다. Atau 고맙습니다. Atau 고마워요. Oke, selain itu dilihat-lihat lagi ya. Intinya terima kasih. Oke, berikutnya coba aku minta tolong ke Sharon Livia. Ini nama panggilannya apa? Sharon. Sharon. Oke, Sharon. Yang ini dibaca apa ya? 괜찮아요. 맞아요. 괜찮아요. 괜찮아요 artinya nggak apa-apa. It's okay. Never mind. No problem. Semacamnya ya. 괜찮아요 ini bisa kita gunakan saat kita menjawab pertanyaan dari seseorang mengenai kondisi kita. Misalkan ditanya, 괜찮아요? Kamu nggak apa-apa? Kalau kondisi kita nggak apa-apa, ya kita bisa jawab, 네, 괜찮아요. Selain itu, 괜찮아요 juga bisa kita gunakan saat membalas ucapan terima kasih seseorang. Misal, aku ngucapin terima kasih ke teman-teman. 감사합니다, 여러분. Teman-teman bisa jawab, 괜찮아요, Sam. Dan orang Korea lebih sering menggunakan ini daripada bilang sama-sama. Kalau di Indonesia kan kita lebih sering jawabnya sama-sama ya. Makasih, oh iya sama-sama. Tapi kalau orang Korea, mereka tuh budayanya ya, menolak ucapan terima kasih seseorang. Jadi saat ada orang yang bilang 감사합니다, mereka bilang 괜찮아요, oh it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau bisa juga mereka jawab 아니요, atau 아니에요. 감사합니다, 여러분. 아니요, Sam. Atau 아니에요, Sam. Artinya, it's okay, nggak apa-apa. Bisa juga diterjemahin kayak gitu. Atau bisa juga 네, 네. 감사합니다, 여러분. 네. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu gimana cara jawab ucapan terima kasih dalam bahasa Korea, bisa pilih 괜찮아요, 아니요 atau 아니에요, atau 네. 네. Atau bisa juga dengan menjawab ucapan terima kasih yang sama. Misal orang tersebut bilang 감사합니다,
kita bisa jawab 감사합니다 juga. Contoh, 감사합니다 여러분, 감사합니다 Sam, gitu. Mereka jarang ya, bahkan hampir tidak pernah jawab sama-sama. Tapi ada satu informasi tambahan buat teman-teman. Coba bantu dibaca oleh Sanish Natania. Nama panggilannya apa? Jenny Sam. Oh, Shenis. Oke, Shenis. Coba dibaca apa nih? 천만에요. 맞아요. Benar ya. 천만에요. 천만에요 memang artinya sama-sama, tapi orang Korea tidak pernah pakai. Oke, mereka nggak pernah pakai 천만에요. Ini cuma ada di textbooks. Cuma ada di textbook atau buku pelajaran. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa Korea lewat buku nih, biasanya mereka mencantumkan ucapan ini, 천만에요. Tapi pada kenyataannya orang Korea nggak pernah pakai. Mereka pakainya ya ini, ne, 아니요 atau 아니에요 atau 괜찮아요. Jadi kalau teman-teman mau pakai 천만에요, itu akan terasa aneh buat orang Korea. Oke, jadi nggak usah dipakai ya, dipelajari aja. Kita lanjut lagi. Sekarang ucapan salam yang bisa kita lakukan saat kita berpisah nih dengan seseorangnya. Coba Meldashi. Oke, Meldashi dibaca dua-duanya. 안녕히 계세요. Hmm? 안녕히 계세요. Terus yang di bawahnya 잘 가요. 맞아요. Benar ya. 안녕히 가세요 atau 잘 가요. Artinya sama teman-teman, selamat jalan, atau kalau dalam bahasa Inggris goodbye, atau dalam bahasa Indonesia dadah, gitu ya. 안녕히 가세요 ini bentuk formal, sangat sopan. Biasanya dipakai di situasi formal atau saat kita berinteraksi dengan seseorang yang dihormati, yang usianya jauh lebih tua dari kita, atau yang status sosialnya lebih tinggi dari kita. 잘 가요 ini bentuk sopan informal. Dia informal tapi sopan ya teman-teman. 잘 가요. Kalau mau bentuk informalnya yang kurang sopan ada 잘 가. Ini kurang sopan. Kapan kita pakai ucapan salam ini? Saat kita tetap di tempat atau enggak kemana-mana. Tapi orang lain pamit pergi. Misal, Sam ketemu sama teman-teman di sebuah tempat. Teman-teman pamit pulang. Sam nggak kemana-mana. Maka Sam bilang ke teman-teman, 안녕히 가세요. 잘 가요. Ya. Oke, yang satu lagi nih, coba dibaca oleh Sunentishi. Keduanya dibaca. 안녕히 계세요. 잘 있어요. 맞아요. 안녕히 계세요. 잘 있어요. Artinya selamat tinggal. Atau goodbye, atau dadah juga. Sama juga ya, 안녕히 계세요 nih bentuk formalnya teman-teman. 잘 있어요 bentuk informal tapi tetap sopan. Yang satu lagi 잘 있어. Yang ini kurang sopan. Kapan kita pakai kebalikan dari yang di atas? Kita pakai ini
saat kita pamit pergi. Tapi orang lain tetap di tempat. Kebalikannya ya dari yang di atas. Jadi perhatikan posisi kita di mana, yang pamit atau yang nggak kemana-mana. Kalau yang nggak kemana-mana, pakainya yang atas. Kalau yang pamit, pakainya yang bawah. Oke. Yang terakhir nih, ucapan salam ketika kita mau tidur atau ketika kita mau istirahat di malam hari. Coba bantu dibaca oleh Jocelyn Shi. Yang atas aja Jocelyn Shi yang nomor 1. 안녕히 주무세요. 맞아요. Setelah itu yang bawah Michi Shi. 잘 자요. Ya, 맞아요. Lalu berikutnya Puput Shi. Good night, good 밤. 맞아요. 잘했어요. Ketiga ucapan salam ini artinya sama, teman-teman. Selamat tidur, selamat malam, good night, selamat istirahat. Yang membedakan adalah tingkat kesopanannya. 안녕히 주무세요 paling sopan, formal. 잘 자요 sopan aja. Good night, good 밤 kurang sopan. Karena ini bahasa gaul ya teman-teman. Jadi cukup dipakai dengan teman aja nih yang udah akrab dan dekat. Ini bisa dibilang Konglish ya, Korean English. Campuran antara bahasa Korea dengan bahasa Inggris. Ada lagi nih jalja. Jalja masuknya ke informal ya, kurang sopan. Oke, jadi ini ucapan salam yang sering dipakai sama orang Korea dalam keseharian. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, sekarang kita kenalan dengan kosakata baru dalam bahasa Korea. Kosakatanya berkaitan dengan pekerjaan atau profesi. Pekerjaan atau profesi bahasa Koreanya 직업. 직업 artinya pekerjaan atau profesi. Coba bantu dibaca Marsha Shi. Dibaca apa aja nih? 학생, 선생님. Benar. 학생, 선생님. 학생 artinya murid atau siswa. 선생님 artinya guru. 선생님 ini kepanjangannya ya. Singkatannya apa, Marsha Shi? 쌤, 맞아요, Sam. Sam artinya sama ya, guru, tapi ini singkatannya. Oke. Berikutnya, coba dibantu oleh Hayati Shi. Baca apa Hayati Shi? 갱잘, Ulangi. 갱잘, A니에요, bukan ya. 갱잘, Ya, 경찰, 경찰. Satu lagi. 회사인, 회사인, Bukan. Wesawon. Coba sekali lagi dibaca dua-duanya Hayati Shi. 경찰, 회사원, Benar, 잘했어요. 경찰, polisi.
Wesawon, karyawan, atau pegawai juga boleh, atau staff. Ini yang kerja di perusahaan ya, teman-teman. Oke, berikutnya coba dibantu oleh Sharon Shi. 의사, 간호사. Benar. Eisa, ganhosa. Eisa artinya dokter, ganhosa artinya perawat atau suster. Sama-sama kerja di rumah sakit ya, teman-teman. Berikutnya, Shenishi. 가정주부 sama YouTuber. 맞아요. Benar ya. 가정주부, YouTuber. Maaf ya teman-teman, gambarnya kurang tepat untuk yang 가정주부. Oke, 가정주부 artinya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, kosakatanya selain 가정주부, bisa juga 주부. Sedangkan YouTuber artinya YouTuber ya teman-teman. Ini boleh ditambahin di catatannya. Next time kalau teman-teman lihat ada kosakata jubu, udah tahu artinya apa. Oke, berikutnya Meldashi. Beyu, Beyu, Bukan. B. Yu, Bu, Beu, Ya, Beu. Satu lagi. Gija, Kija, benar. Beu aktor. Kija wartawan. Perhatikan cara tulis dan cara baca Gija yang artinya wartawan. Karena ada satu kosakata lagi yang mirip. Gicha. Pakai cir. Gicha artinya kereta api. Hati-hati ketuker ya teman-teman. Karena dua kosakata ini mirip, tapi artinya beda jauh banget. Untuk Beu bisa diterjemahkan aktor atau aktris. Tapi aktris punya kosakata lain nih. Yo Beu. Jadi untuk bilang aktris dalam bahasa Korea bisa Beu atau Yo Beu. Untuk aktor cukup Beu aja. Yo Beu ini dari Yoja Beu ya teman-teman. Yoja artinya perempuan. Yo Beu, aktris. Oke, lanjut lagi coba Sunentishi. 가수, 요리사. Benar. Gasu, penyanyi, Yorisa, koki. Oke, jadi itu kosakata berkaitan dengan pekerjaan atau profesi, sebisa mungkin teman-teman hafalkan ya. Sekarang kita masuk ke tata bahasa dalam bahasa Korea. Ada dua partikel yang akan kita pelajari malam ini. Partikel enen, partikel yeyo, iyeyo. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu konsep tata bahasa dalam bahasa Korea. Tata bahasa dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Korea itu berbeda, teman-teman. Bedanya apa? Yang pertama, pola kalimatnya beda. Pola kalimat apa nih yang beda bahasa Indonesia dengan bahasa Korea? Contohnya nih, dalam bahasa Indonesia, SPOK. SPOK apa? Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau teman-teman belum paham apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, apa itu keterangan, teman-teman nanti bisa cari tahu lebih detailnya di internet ya. Karena ini penting banget. Kalau teman-teman nggak menguasai SPOK, teman-teman bisa keteteran nanti saat belajar tata bahasa
bahasa Korea. Dalam sebuah kalimat polanya nggak cuma SPOK, bisa juga SPO atau SKP atau SP. Disesuaikan dengan kebutuhan kalimat masing-masing. Apakah dalam bahasa Korea polanya sama? Tidak. Beda banget, teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia SPOK, dalam bahasa Korea SKOP. 죄송해요, ini aku kebalik. Maaf ya, SPK. Kalau dalam bahasa Indonesia SPO, dalam bahasa Korea SOP. Kalau dalam bahasa Indonesia SPK, dalam bahasa Korea SKP. Dalam bahasa Indonesia SP, ini juga sama ya, SP. Yang membedakan nanti partikelnya. Oke, pola kalimatnya beda. Yang kedua, dalam bahasa Korea, setiap komponen maksudnya komponen ini adalah S atau P atau O atau K punya partikel. Subjek ada partikelnya, predikat ada partikelnya, objek ada partikelnya, keterangan pun ada partikelnya. Jadi, selama teman-teman belajar tata bahasa Korea, teman-teman akan kenalan dengan banyak partikel. Oke. Nah, yang ketiga nih. Ciri khas pola kalimat bahasa Korea, posisi predikat selalu di belakang. Di belakang mana? Di belakang kalimat. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah kalimat, hal pertama yang teman-teman cari predikatnya. Karena kalau teman-teman udah tahu predikatnya yang mana, gampang untuk ngatur komponen yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Kalau ada yang masih bingung, ada yang nggak ngerti, ditanyain aja ya. Karena ini materi paling dasar. Jadi kalau teman-teman nggak cukup menguasai materi paling dasarnya, sulit ngikutin materi-materi yang lain. Oke, karena nggak ada, kita lihat contohnya ya. Ini dalam bahasa Indonesia, saya adalah murid. Saya subjek, murid, predikat. Predikat itu ada 3, teman-teman. Kata benda, kata kerja, kata sifat. Dalam bahasa Korea, partikelnya beda. Jadi teman-teman juga harus menguasain ya, mana yang masuk ke dalam kelompok kata benda, mana yang masuk ke dalam kelompok kata kerja, mana yang masuk ke dalam kelompok kata sifat. Untuk murid, dia masuk ke dalam kelompok predikat kata benda. Dalam bahasa Korea, polanya tetap sama, subjek, predikat. Yang membedakan posisi adalah. Karena adalah dalam bahasa Korea dianggap sebagai partikel. Partikel itu selalu nempel di belakang kata ya teman-teman. Oke. Contoh lainnya, saya makan nasi di kamar. Saya subjek, makan predikat. Predikatnya kata kerja. Nasi objek, di kamar keterangan. Keterangan ada 2, ada tempat sama waktu. Di kamar keterangan tempat.
Dalam bahasa Korea gimana? Dibalik teman-teman. Posisi predikatnya paling belakang. Udah pasti. Nggak bisa diganggu gugat. Selain itu, pindahin semuanya ke depan. Subjek, keterangan tempat, objek. Oke. Kayak gini ya teman-teman. Pola kalimatnya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Sebelumnya aku udah bilang kalau di setiap komponen ada partikelnya. Kita kenalan dulu dengan partikel subjek. Ini ada contohnya ya. Saya adalah murid. Saya subjek, murid predikat kata benda. Saya bahasa Koreanya cho. Karena posisinya sebagai subjek, harus ditempelin partikel subjek. Yang dikotakin merah ini adalah partikelnya, teman-teman. Partikel subjek sebenarnya ada dua jenis. Kita bahas jenis yang pertama dulu ya. Di pertemuan berikutnya baru kita bahas jenis lainnya. Partikel subjek jenis pertama ada en atau nen. Kita pakai partikel en saat kata bendanya akhiran konsonan. Kita pakai partikel nen saat kata bendanya akhiran vokal. Jadi perhatikan huruf terakhir dari katanya. Vokal atau konsonan. Coba kita latihan ya. Nomor 1, meldashi. Partikelnya apa meldashi? Partikelnya nen ya. Nen. Kenapa pakai nen? Vokal kalimat atau kata akhirnya. Ya, huruf terakhirnya vokal. Artinya Jonan, aku. Aku adalah 저는 saya saya. atau aku. 잘했어요, 멜다씨. Berikutnya Shenichi nomor 2. Artikelnya apa? Nen juga, Sam. Kenapa? Karena sa itu A-nya vokal. Benar. Artinya apa nih? Dokter. Dokter. 의사는 artinya dokter. Posisinya sebagai apa? Sebagai subjek. Karena ditempelin partikel subjek. Lanjut yang nomor 3, sunentishi. Partikelnya apa? Nen. Yakin? Huruf terakhirnya apa? Vokal atau konsonan? Komponen, Sam. Konsonan. Kalau konsonan, partikelnya yang mana? Partikelnya yang Benar. Artinya apa nih yang nomor 3? guru. Guru. Katanya dibaca Sonsengnim. sonsengnim. Sonsengnimen. Ya, sonsengnimen. Sonsengnimen artinya guru, posisinya sebagai subjek. 잘했어요. Berikutnya, marishashi nomor 4. Partikelnya apa? nen. Kenapa? Ma akhirannya vokal. Benar. Artinya Oma, mama. mama atau ibu boleh juga ya. Omanen. Artinya mama, posisinya sebagai subjek. 잘했어요. Berikutnya, hayatishi nomor 5. 친구. Cinggu. Pakai partikel apa cinggu? 는. Nen. Kenapa hayatishi?
karena vokal. Vokal. Artinya apa nih? 친구는. 친구는 dokter. 친구는 guru. 아니에요. bukan. 친구 artinya teman. Oke, jadi kalau belum ada catatannya, boleh dicatat ya Hayati Shi. 친구 artinya teman. 친구는 artinya teman, tapi posisinya sebagai subjek. Oke, 잘했어요. Berikutnya nomor 6, Sharon Shi. Partikelnya apa? 동생은 Kenapa en? karena konsonan. Oke, artinya apa nih? Adik. Adik. Benar ya. Dongseng artinya adik. Dongsengen artinya juga adik, tapi posisinya sebagai subjek. Lanjut nomor 7, Michishi. Partikelnya apa? Nen. Kenapa nen? Karena di belakangnya U. Ya, karena huruf terakhirnya vokal. Artinya apa nih? Gasu. Penyanyi. Penyanyi, benar ya. Gasu artinya penyanyi. Gasunen artinya juga penyanyi, posisinya sebagai subjek. Lanjut lagi. Puputshi, nomor 8. 변호사는 Bionosanen. Kenapa pakai nen? karena belakangnya vowel Sam. Ya, benar. Vowel atau vokal. Artinya apa nih bionosa? Pengacara Sam. Benar, pengacara. Bionosa artinya pengacara, posisinya sebagai subjek. 잘했어요. Lanjut nomor 9, Melda Shi. Yunggi. Yunggi, partikelnya? Dan Ya, Yungginen. Artinya? gak tahu Yunggi apa ya? Oke. Yunggi ini nama orang ya. Oh, oke. Nih. Yunggi, oke. Salah satu nama dari salah satu member BTS ya. Bangtan Sonyeonbak. Yunggi. Oke, yang terakhir coba Sunenti Shi. 요리사는 Artinya koki. koki. 맞아요. Oke, jawabannya udah benar semua nih teman-teman. Kalau ditempelin partikel en atau nen, tidak merubah arti sama sekali. Dia hanya menunjukkan posisinya sebagai subjek dalam kalimat. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, ada yang mau bertanya dulu? Enggak ada. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke partikel yang terakhir kita pelajari malam ini, yaitu partikel predikat kata benda. Posisinya di mana? Ini ya, yang dikotakin warna merah. Saya tadi posisinya sebagai subjek. Murid posisinya sebagai predikat, tapi dia kata benda. Predikat kata benda atau dalam bahasa Indonesia diterjemahnya adalah. Pakainya apa tuh? Pakainya yeyo atau iyeyo. Perhatikan tulisannya, teman-teman, terutama tulisan iyeyo. Kalau teman-teman nulisnya kayak gini, salah. Jadi nanti saat teman-teman ngerjain PR atau tugas, tulisannya yang benar ya. Seperti yang saya melingkari. Yeyo, iyeyo. Partikel, predikat, kata benda. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah. Ketentuan pakainya.
Pakai ieyo saat kata bendanya akhiran konsonan. Pakai yeyo saat kata bendanya akhiran vokal. Jadi dilihat dulu huruf terakhirnya apa. Oke. Contoh kalimatnya. Saya adalah murid. Saya subjek, murid predikat kata benda. Subjek punya partikel, predikat kata benda juga punya partikel. Jadi tempelin dua-duanya. 저는 학생이에요. Sama seperti aku adalah dokter. Bahasa Koreanya apa, Puputsi? Aku adalah dokter. 저는 의사예요. 맞아요. 저는 의사예요. Boleh juga 나는 의사예요. Tapi kalau 나는, ini kurang sopan ya teman-teman. Yang lebih sopan, 저는. Oke, berikutnya coba Jungkook adalah dokter. Apa bahasa Koreanya, Marsha Shi? 종국 의사예요. Jungkook adalah dokter. 죄송해요. Maaf. Jungkook adalah guru. 종국은 apa tadi guru ya? Ya, 선생님이에요. 맞아요. 정국은 선생님이에요. Berikutnya, Sheni Shi, Jimin adalah penyanyi. 지민은 가수예요. 맞아요. 지민은 가수예요. Yang terakhir, teman adalah pengacara. Nichi Shi. Nichi Shi, teman adalah pengacara. Oke, coba kita lewati dulu ke Melda Shi. Teman adalah pengacara. 친구는 변호사예요. 맞아요. 친구는 변호사예요. Teman-teman perhatikan, subjek ada partikelnya, predikat kata benda pun ada partikelnya. Oke, sekarang coba, ini kita lewati aja ya. Kita langsung ke kalimat aja. Nah, ini ada kalimat yang belum sempurna. Tugasnya teman-teman sempurnakan dengan partikel. Oke, coba nomor 1. Oke, Sunentishi nomor 1. Bentar ya, aku tulis dulu namanya. Sunentishi nomor 1. Nomor 2, Puputshi. Nomor 3, Sharon Shi. Nomor 4, Melda Shi. Nomor 5, Marsha Shi. Nomor 6, Hayati Shi. Oke, dari Sunentishi dulu. 지민은 학생이에요. Berarti partikel yang ditempelin apa aja? 은 sama 이에요. Arti kalimatnya? Jimin adalah seorang murid. 맞아요. Jimin adalah seorang murid. Atau Jimin adalah murid. Atau Jimin murid. Oke, lanjut nomor 2. Puputshi. 저는 알도예요. Partikelnya apa aja? 는 sama 예요. Arti kalimatnya? Aldonya nggak tahu. Oke, Aldo ini nama orang ya. Nih. Oke. Jadi arti kalimatnya? Nama saya Aldo.
Ya, boleh. Aldo ya, Sam. Nih. Oke. Nama saya Aldo, boleh. Saya adalah Aldo, boleh. Namaku Aldo, boleh. Aku adalah Aldo, boleh. Bagus ya, 잘했어요. Nomor 3, Sharon 씨. 아버지는 의사예요. Oke, partikelnya apa aja? 는 Hmm, 이에요. 진짜요? 이에요? 예요, 예요. Oke. Kenapa yeyo? Gak tahu. Karena huruf terakhirnya vokal ya. Oke, jadi kalau huruf terakhirnya vokal, pakainya yeyo. Kalau huruf terakhirnya konsonan, pakainya yeyo. Arti kalimatnya apa, Sharon Shi? Papa adalah dokter. 맞아요. Benar, Papa adalah dokter. Lanjut, Melda Shi. 그녀는 간호사예요. Partikelnya? 는 Mm-mm. sama 예요. Yeyo. Arti kalimatnya? Kenya itu apa ya? Nggak tahu. Ge-nya artinya dia perempuan. Ah, Ganosa nggak tahu. Gak tahu, Sa? Perawat. Oh, perawat ya. Berarti arti kalimatnya? Dia adalah perawat. Benar, dia adalah perawat. Lanjut, Marisha Shi. 허석은 경찰이에요. Partikelnya? 은 sama i예요. Arti kalimatnya? 허석 adalah polisi. 맞아요. Hosok adalah polisi. Hosok ini nama orang ya, teman-teman. Nama salah satu member BTS juga. Oke, yang terakhir, Hayati Shi. Taihong. Hmm? Taihong enggasu iyeyo. Partikelnya apa aja? En En. sama Ya. iyeyo. En sama Iyeyo. yakin, iya. Huruf terakhirnya apa itu? Oh, yeyo. Yeyo. Kenapa pakai yeyo? Vokal. Vokal. Jadi arti kalimatnya apa nih? Taihong adalah penyanyi. 맞아요. Taehyung ya. Taehyung. Taehyung adalah penyanyi. Taehyung juga nama orang ya, teman-teman. Nama salah satu member BTS juga. Oke, 잘했어요. Kalau teman-teman mau memperkenalkan diri, misal aku tanya ke siapa ya? Shenichi. Saya adalah Shenichi. Bahasa Koreanya apa? 저는 셰니스예요. Nah, Shenichi ya. Shenichi kalau dalam bahasa Korea tulisannya kayak gini. Shenichi. Maaf. Shenichi. Jadi, Shenichi 셰니스예요. 맞아요. 저는 셰니스예요. Teman-teman tinggal ganti aja ya namanya siapa. Misal Sam, 저는 이스마예요. Selama ini mungkin teman-teman cuma tahu 저는 bla 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 입니다. 입니다 artinya sama, adalah. Dia juga predikat kata benda, teman-teman. Tapi dia bentuk formal. Sopan banget nih. Karena teman-teman sekarang belajar yeyo, yeyo, pakainya yeyo, yeyo aja ya. 안녕하세요. 저는 이스마예요. atau 저는 멜다예요. atau 저는 puput예요. semacamnya.
Terus bisa juga kenalin pekerjaan atau profesinya teman-teman apa. Misal kalau Sam, 저는 선생님이에요. Kalau murid, 저는 학생이에요. Dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu kah, 여러분? Nggak ada, udah paham ya. Ini sebenarnya masih ada lagi, oh, sedikit lagi ya teman-teman. Terus tadi kita mulainya terlambat ya, jadi saya minta waktunya sebentar sebelum kita akhiri pertemuan malam ini. Nah, selanjutnya kita bahas materi she. She itu bisa diterjemahin, bisa juga enggak. She ditempelin di belakang nama orang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberi kesan sopan. Misal, teman-teman baru kenalan nih dengan seseorang. Teman-teman belum tahu pekerjaannya dia sebagai apa, status sosialnya, usianya, apakah seumuran, atau lebih muda, atau lebih tua. Nah, untuk memberi kesan sopan, tidak menyinggung yang bersangkutan, teman-teman bisa gunakan she di belakang nama orangnya. Contoh, selama ini saya manggil teman-teman pakai she kan? Hayati she, Melda she. Terjemahannya apa? Yang nggak ada. Terjemahannya nama teman-teman, Hayati, Melda. Tapi tujuannya Sam pakai she untuk memberi kesan sopan. Karena kan Sam nggak tahu ya teman-teman pekerjaannya sebagai apa, terus usianya seumuran atau enggak. Kalau ternyata enggak seumuran, takutnya enggak sopan ya teman-teman. Selain itu, bisa juga diterjemahin kalau emang teman-teman mau terjemahin. Terjemahannya apa? Bisa bapak, atau ibu, atau mas, atau mbak, atau tuan, atau nona, atau nyonya, sebebasnya. Disesuaikan aja dengan kebutuhan atau situasinya. Tapi ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya apa? Teman-teman nggak boleh nempelin she di belakang marga orang Korea. Orang Korea itu kan namanya marga plus nama panggilannya ya. Ini semua orang Korea pasti namanya begini. Nah, teman-teman nggak boleh nempelin she di belakang marganya. Dianggap tidak sopan. Teman-teman hanya boleh nempelin she di belakang nama panggilan atau nama lengkap. Ini hanya berlaku di nama orang Korea ya untuk nama lengkap. Kalau orang Indonesia jangan. Karena orang Indonesia namanya panjang-panjang, teman-teman. Ya. Misalkan nih, kayak Marsha Shi, namanya panjang banget ya. Jadi kalau dipakai Shi, Marsha Emily Gunawan Shi, terlalu panjang. Ya, cukup nama panggilannya aja kalau orang Indonesia. Kalau nggak tahu namanya gimana, Sam? Ya jangan pakai she. Bisa pakai sebutan yang lain ya. Misalkan Songsennim, sesuai dengan pekerjaannya. Oisannim, Beunim, Kijanim. Kalau teman-teman tahu pekerjaan atau profesinya. Kalau nggak tahu juga gimana, Sam? Ya bisa dengan istilah kayak agashi, aljoshi, atau aljuma. Tapi dilihat-lihat juga ya, kalau teman-teman mau panggil aljuma atau aljoshi. Joshi. Sekalipun nih kelihatannya udah seperti udah dewasa gitu ya penampilannya, pokoknya cocoklah dipanggil aljuma atau aljoshi, tapi teman-teman jangan bermudah-mudahan manggil pakai panggilan ini. Karena bisa-bisa orang Koreanya tersinggungnya.
Teman-teman boleh bilang 저기요 gitu kalau misalkan mau panggil seseorang yang teman-teman nggak kenal. Atau bisa juga 선생님. Boleh. 선생님 memang artinya guru sih. Tapi bisa kita pakai juga untuk manggil orang yang kita nggak tahu dia siapa, namanya siapa. Contoh misalkan teman-teman pergi ke coffee shop di Korea. Ada kasirnya nih, teman-teman nggak tahu kasir bahasa Koreanya apa ya, pelayan bahasa Koreanya apa ya. Nah, teman-teman bisa gunakan 선생님. 선생님, 아메리카노 한 잔 주세요. Mbak atau Mas, Americanonya ya, 1 gelas atau 1 porsi. Ya, oke deh, sampai sini ada yang mau ditanyakan? 여러분? Nggak ada. Kalau nggak ada, coba kita tanya jawab ya. Oke, kalimat tanya yang bisa teman-teman gunakan saat teman-teman bertanya mengenai pekerjaan atau profesi seseorang. 00 ini teman-teman ganti dengan nama orangnya. Nama orangnya siapa? Misalkan saya mau nanya ke Meldashi. Meldashi, 직업은 뭐예요? 직업 artinya pekerjaan atau profesi. 뭐예요 berasal dari kata mo. Artinya apa? Mo ini singkatan, kepanjangannya muat. Kalau teman-teman pakai muat, berarti partikelnya yeyo atau iyeyo? Partikelnya 이에요. iyeyo, karena huruf terakhirnya konsonan. Kalau mo huruf terakhirnya vokal, jadi pakai yeyo. 무엇이에요? yang ini dibacanya 무엇이 예요. 직업은 뭐예요? 직업은 무엇이에요? Kerjaannya apa? Pekerjaanmu apa? Teman-teman bisa jawab pakai pola yang tadi. Oh, saya adalah bla bla bla. Atau sebutin nama orangnya siapa. Oh, Meldashi adalah bla bla bla. Ya, contohnya di sini. 저는 학생이에요. Oh, saya adalah murid. Atau kalau namanya disebutin, Hayati 씨는 학생이에요. Oh, Hayati adalah murid. Boleh juga pakai pola kalimat jawaban yang lain. Tapi ini agak sulit ya teman-teman, karena materinya belum kita pelajari. Ini boleh pakai nama orangnya siapa. Oh, Hayati 씨 직업은 선생님이에요. Atau kita mau bilang pekerjaanku. Pekerjaan saya. Bisa pakai 제 직업은. Karena C artinya saya atau ku. Ini kepemilikan. Kalau dalam bahasa Inggris artinya my. My job, bla bla bla. Ya. My job is bla bla bla. Kita belum belajar ya, nanti ada materinya sendiri. Teman-teman jawabnya pakai yang ini dulu, yang atas. Misal aku nanya ke Puputsi. Puputsi 직업은 뭐예요? 저는 학생이에요. 맞아요. 저는 학생이에요. Very good. Kalau saya nanya ke 미치 씨, 미치 씨 직업은 뭐예요? Oke, coba aku ganti ke Sunanti 씨. Sunanti 씨 직업은 뭐예요? 저는 회사원이에요. Oke, artinya apa tuh? 저는 회사원이에요? Saya adalah karyawan. 맞아요. 잘했어요. Itu ya teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya saat kita mau make sure
atau ensure atau memastikan pekerjaan atau profesi seseorang benar enggak itu. Ya. Lagi-lagi ini bisa diganti dengan nama orang. Misal, Marsha 씨는 학생이에요. Artinya, apakah Marsha adalah murid? Marsha murid ya, boleh juga diterjemahinnya kayak gitu. Marsha murid ya. Apakah Marsha adalah murid? Nah, berarti jawabannya antara dua nih. Antara iya atau bukan. Kalau jawabannya iya ya, pakai ne. Ne, 저는 학생이에요. Atau ne, Marsha 씨는 학생이에요. Kalau bukan, berarti 아니요. Lalu jawab dengan profesi atau pekerjaan yang sebenarnya apa? Oh, 아니요. 저는 배우예요. Oh, bukan. Saya adalah aktor. Atau 아니요. 저는 유튜버예요. Bukan. Saya adalah YouTuber. Coba kita latihan ya. Aku tanya ke Sharon 씨. Sharon 씨. Sharon 씨는 가정주부예요? 아니요. 저는 학생이에요. Oke, arti kalimat tanya dan jawabannya apa, Sharon Shi? Sorry, kenapa? Ya, arti dari kalimat tanya dan jawabannya apa tadi? Sharon 씨는 가정주부예요? Apa Sharon ibu rumah tangga ya? Nah, jawabannya? Jawaban yang ini ya. Betul. 네, 저는 학생이에요. Artinya? Iya, 아니요. 저는 학생이에요. Tidak, saya adalah murid. 네, 잘했어요. berikutnya Melda Shi yang terakhir ya. Melda Shi는 회사원이에요? 네, 회사원이에요. 네, 저는 네, 저는 회사원이에요. 회사원이에요. Oke, arti kalimat tanya dan jawabannya? Apakah Melda seorang karyawan? Mm-hmm. Jawabannya, ya, aku adalah karyawan. 네, 잘했어요. 끝났습니다, 여러분. Udah selesai. 여기까지 질문이 있어요. Sampai sini ada pertanyaan? Aku ada pertanyaan. Oh, oke. 뭐예요? Yang pertanyaan yang satu kan cuman blank she, 지금은 뭐예요? Kalau yang pertanyaan dua ada she는, apa bedanya? Kenapa yang pas pertama gak ada nennya, yang pertanyaan kedua ada nennya? Oke. Coba kita perhatikan ya. Nama orang, pekerjaan, nah partikel subjeknya yang enen ditempelinnya di sini. Di jigopnya. Oke. Karena sebenarnya di sini ada hidden particle. Hidden partikelnya adalah partikel kepemilikan. Ya, kita belum belajar. Maksudnya adalah, misalkan pakai nama Marsha Shia. Marsha Shia Jigobin. Pekerjaannya Marsha. Makanya ditempelinnya bukan di nama orangnya, tapi di pekerjaannya. Sedangkan pertanyaan yang kedua, ditempelinnya di nama orang karena dia posisinya sebagai subjek. Nama orangnya sebagai subjek. Kalau sebelumnya yang jadi subjek itu pekerjaan.
kerja. Oke, ditempelinnya di belakang jigong, bukan di belakang nama. Gitu. Cukup jelas, Marshashi? Jelas. 네, 또 있어요? Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti aku cukupkan pertemuan hari ini ya, Yorobun. Materinya udah selesai.